Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang kultur jaringan. Mohon disimak baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pengertian: kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut sebagai tissue kultur. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan dapat berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Untuk melakukan kultur jaringan, banyak digunakan jaringan meristem dari tumbuhan. Jaringan meristem adalah jaringan yang muda, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, dindingnya tipis, belum memiliki penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh, dan vakuolanya kecil-kecil. Jaringan meristem memiliki sifat selalu membelah dan mempunyai zat hormon yang mengatur pembelahan. Dalam kultur jaringan dikenal istilah klon. Klon adalah sekumpulan tanaman atau individu atau jaringan-jaringan ataupun sel-sel yang mempunyai sifat keturunan atau sifat genetik yang sama. Apabila tanaman-tanaman yang dihasilkan berasal dari pengembangan suatu jaringan meristem disebut meriklon. Sifat-sifat dari meriklon sama persis dengan tanaman induknya. Prinsip dasar kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode untuk mengisolasi atau memisahkan bagian tumbuhan serta menumbuhkannya kembali. Teori yang mendasari kultur jaringan ini adalah teori sel oleh Schwann dan Caileden pada tahun 1838. Schwann dan Caileden menyatakan sifat totipotensi sel yaitu bahwa setiap sel tanaman yang hidup dilengkapi dengan informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang utuh jika kondisinya sesuai. Pada prinsipnya, setiap sel dapat ditumbuhkan melalui teknik kultur jaringan. Akan tetapi, sebaiknya dipilih bagian tanaman yang masih muda dan mudah untuk tumbuh, seperti bagian meristem pada daun muda, ujung akar, ujung batang, dan keping biji. Yang pertama adalah pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media tersebut dapat berupa medium padat atau cair. Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara memanaskannya dengan autoklav. Yang kedua adalah inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan atau irisan sel atau jaringan tanaman dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang akan digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Yang keempat ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar.
Kelima itu ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Terus yang kedua, eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru, atau bisa disebabkan oleh jamur, dan membusuk, itu disebabkan oleh bakteri. Yang keenam, aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberi sungkup. Terus yang kedua, sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit, karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara dari luar. Selanjutnya, setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan memelihara bibit generatif. Manfaat kultur jaringan. Manfaat kultur jaringan terutama untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat, yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya. Keunggulan inilah yang menarik bagi produsen bibit untuk mulai mengembangkan usaha kultur jaringan ini. Saat ini sudah banyak terdapat beberapa tanaman kehutanan yang dikembangbiakan dengan teknik kultur jaringan. Di antaranya adalah jati, sengon, akasia, dan lain-lain. Jati hasil kultur jaringan yang sering disebut dengan jati emas dapat dipanen dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan tanaman jati yang berasal dari benih generatif, lepas dari kualitas kayunya yang belum teruji di Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha karena memperoleh hasil yang lebih cepat. Kultur jaringan juga bermanfaat dalam bidang farmasi, khususnya pada pembuatan obat-obatan. Dapat menghasilkan senyawa kimia, anti malaria, dan senyawa aditif minuman ringan, dan senyawa kinidia atau obat penyakit jantung aritmia. Selain itu, kultur jaringan juga bermanfaat di bidang fisiologi tanaman. Pada tanaman anggrek misalnya, diketahui bahwa apabila ujung akar diiris melintang, akan memperlihatkan warna tertentu. Warna tersebut nantinya merupakan warna bunga yang dihasilkan. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam dunia industri tanaman hias. Sebab, walaupun tanaman anggrek tersebut belum berbunga, tetapi orang sudah bisa mengetahui warna bunga yang akan muncul nantinya. Sekian penjelasan materi kultur jaringan pada mata pelajaran biologi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.